Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami kehadirat-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengar Tuhan. Engkau berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat siang, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya ambil dari kitab Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Judulnya, Yesus menghentikan angin ribut. Saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-35 dikatakan di situ Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Yesus meninggalkan orang banyak bersama dengan murid-murid pergi ke seberang naik perahu. Saudara-saudara, Yesus dikatakan Yesus naik perahu. Pada saat itu keadaan danau itu masih tenang. Tidak ada angin, tidak ada gelombang, saudara. Keadaan begitu tenang. Sehingga murid-murid pun merasa pede. Mereka bawa Yesus, mengajak Yesus naik ke perahu itu, mereka pikir udah mereka aja yang pimpin perjalanan. Karena keadaan tenang. Sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan tenang ini kadang-kadang membuat kita sepertinya dalam tanda kutip nggak butuh Tuhan, tidak memerlukan Tuhan. Kan kalau ekonomi keadaan baik, semua bisnis keadaan baik, anak-anak sekolah semuanya baik, semua berjalan sebagaimana mestinya, tenang. Zona nyaman itu kadang-kadang membuat orang menjadi sepertinya lupa sama Tuhan. Mereka membawa Yesus. Mereka biarkan Yesus ada di dalam perahu. Yesus duduk di buritan. Pada saat perahu itu mulai berjalan saudara-saudara agak ke tengah Tasik itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan angin ribut. Kalau terjemahan lama dikatakan angin sakal. Angin ribut, gelombang menerpa perahu mereka. Nah, saudara-saudara, pada saat mereka menghadapi gelombang, pada saat mereka menghadapi angin sakal, kira-kira Yesus tahu enggak? Yesus tahu. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Nah, saudara-saudara, Yesus ada. Tetapi murid-murid sepertinya dalam tanda kutip tidak memperdulikan Yesus. Sebab itu Tuhan izinkan angin ribut, gelombang, angin sakal menerpa perahu mereka. Kadang-kala di dalam rumah tangga kita, saat tenang-tenang kita lupa Tuhan ada. Tapi pada saat Tuhan izinkan kekejutan datang di dalam kehidupan kita, baru kita sadar kita punya Tuhan
yang selalu mau menolong kita, yang selalu mau memperdulikan kita. Tapi pada waktu itu Yesus mereka biarkan tidur di buritan, di atas sebuah tilam, kata firman Allah kalau saudara baca ayat selanjutnya. Mereka biarkan Yesus sampai mereka mengalami saat-saat genting. Mereka berusaha menghadapi itu dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan manusia. Yesus mau melihat. Ya, kalau Yesus izinkan itu terjadi, Yesus mau melihat sampai di mana kekuatan kita. Apakah kita sanggup dengan kekuatan manusia menghadapi gelombang, menghadapi angin sakal, menghadapi tantangan yang besar? Mereka panik, mereka takut. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi kekejutan, saat Tuhan izinkan hal-hal terjadi di dalam kehidupan kita, membuat kita jadi panik, bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Tapi murid-murid, mereka bangunkan Yesus. Mereka baru ingat ada Yesus di perahu mereka. Mereka bangunkan Yesus. Yesus, tolong. Tidakkah engkau peduli kami ini binasa? Tuhan tolong kami. Saudara-saudara, saat kita ginting, kita datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 50 ayat 15. Di situ dikatakan, berserulah kepada Tuhan pada saat kepicikan, pada saat kesesakan, berseru kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk berseru kepada Tuhan pada saat kita mengalami kesesakan, pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami kesusahan. Kita butuh, kita perlu pertolongan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, katanya. Tuhan akan menolong kita. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan kita itu Tuhan yang peduli kepada umatnya. Dia tidak akan membiarkan umatnya jatuh tergeletak, kata firman Tuhan. Asalkan kita mau datang berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, minta belas kasihan daripada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Begitu juga saat ini. Negara kita sedang mengalami satu musibah, satu wabah, sehingga membatasi kita untuk beribadah, supaya mengurangi penularan daripada wabah itu, wabah corona itu. Sehingga saudara diharuskan beribadah di rumah masing-masing. Saudara bisa mendengar firman Tuhan melalui HP ini, saudara-saudara. Kita bersyukur ada HP. Saudara tetap bisa beribadah di rumah. Saudara bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di dalam ibadah itu. Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Saudara, suami, istri, anak-anak berkumpul memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadir dalam ibadah saudara. Apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Kalau Tuhan hadir dengan pertolongannya. Tuhan hadir dengan berkatnya. Saat ini firman Tuhan diberitakan. Saudara bisa mendengar firman Tuhan lewat HP. Saya berdoa biarlah lewat firman Tuhan ini saudara boleh dikuatkan.
dalam menghadapi keadaan saat ini, wabah ini, wabah corona ini, kita jangan takut, saudara. Kita perlu Tuhan. Tuhan kita Allah yang sanggup menolong kita. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan mau kita lihat sisi baiknya. Saudara bisa mengadakan mezbah keluarga. Mungkin selama ini saudara jarang mendirikan mezbah keluarga. Dengan terjadinya ini, saudara bisa mendirikan mezbah keluarga masing-masing. Mempererat keluarga di dalam beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Seisi rumah menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sama-sama seisi rumah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin waktu-waktu yang lalu suami sibuk dengan pekerjaan, anak-anak sibuk dengan kegiatannya. Tapi saat ini, di mana pemerintah menganjurkan supaya kita tidak keluar rumah kalau nggak penting, kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah. Saat itulah untuk kita mendirikan mezbah bagi Tuhan. Haleluya. Mezbah keluarga bagi Tuhan, supaya kita dapat tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Perlindungan Tuhan kita perlukan saat-saat ini. Hanya Tuhan yang sanggup menolong keadaan negeri kita ini. Kita berdoa bagi negeri Pertiwi ini. Kita berdoa bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita. Kehadiran kita di bumi Indonesia ini. Kita sebagai umat Tuhan, Tuhan tempatkan kita di bumi Indonesia ini supaya kita bisa berdoa bagi bangsa kita. Kita bisa berdoa bagi negeri kita yang tercinta ini, saudara. Dalam menghadapi wabah ini, kita jangan takut. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Semua umat Tuhan yang ada di bumi Indonesia ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau berseru kepada Tuhan. Minta belas kasihan daripada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Supaya Tuhan lalukan wabah ini dari negeri kita tercinta ini. Supaya kita dapat kembali lagi beribadah bersama-sama seperti biasa dilakukan waktu-waktu yang lalu. Kita dapat berkumpul lagi beribadah bersama-sama seperti biasa. Saudara-saudara, saat ini sepertinya kita terpisah. Tapi kita tetap satu di dalam doa, saudara. Kita tetap satu di dalam pergumulan dengan satu kebutuhan. Supaya Tuhan lalukan wabah ini. Tuhan lalukan penyakit ini daripada negeri kita. Saya berdoa supaya Tuhan lindungi umat Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan lindungi keluarga-keluarga kita dari wabah ini, saudara. Supaya Tuhan berikan kita semua kesehatan. Tuhan berikan kita perlindungan. Dalam keadaan seperti ini, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Murid-murid, dalam kepanikan mereka sadar Yesus ada di perahu mereka. Lalu mereka panggil, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka panggil nama Yesus. Tuhan, tidakkah Engkau peduli kami binasa? Yesus sedang tertidur di buritan. Karena pada saat keadaan tenang, mereka biarkan Yesus. Saat keadaan kekejutan terjadi, baru mereka ingat Yesus ada. Kita punya Tuhan.
Lalu Yesus datang. Yesus bangun. Lalu Yesus berdiri. Hanya 2 kata yang keluar dari mulutnya Yesus. Diam. Tenanglah. Gelombang langsung menjadi tenang. Angin langsung diam. Semua tunduk di bawah perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Segala sesuatu yang ada di bumi ini tunduk di bawah kekuasaan Tuhan kita. Karena Dia Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini. Apalagi cuman penyakit. Apa? Corona. Buat Tuhan kecil. Cuman Tuhan mau melihat. Umat Tuhan berseru kepada Tuhan. Minta belas kasihan daripada Tuhan. Supaya ini boleh berlalu dari negeri kita. Saudara-saudara, kita melihat di sini. Kadangkala di dalam kehidupan ini memang Tuhan izinkan kekejutan terjadi di dalam hidup kita. Supaya kita lebih berharap kepada Tuhan. Supaya kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah sumber kuat kita. Dia adalah sumber pertolongan kita, saudara. Saat kita datang kepadanya, Dia bertindak. Tadi ayat tadi katakan berseru kepada Tuhan pada masa kesesakan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau memanggil nama Tuhan. Pada saat kita mengalami keadaan seperti ini. Kita satukan hati kita, kita mau berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak, saudara. Tuhan, dikatakan Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan menolong kita. Lalu kita akan menghormati Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong negeri ini, Dia lalukan daripada wabah ini, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam negeri ini. Buat kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan bagi negeri kita ini. Kita perlu bergumul bagi negeri kita ini. Kita perlu berdoa bagi negeri kita ini, saudara. Karena di dalamnya kita ada. Kita perlu berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada di negeri kita ini. Supaya mereka boleh diselamatkan. Kita perlu berdoa bagi pemerintah kita. Dalam mereka menangani penyakit ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat. Kita juga berdoa buat para medis yang sedang menangani saudara-saudara kita yang dirawat di sana. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka kesehatan. Untuk menangani mereka yang tertular wabah ini, saudara. Biarlah kita yang ada pada saat ini. Kita mau tetap bersatukan hati kita. Walaupun kita berjauhan, tapi kita mau tetap satu di dalam doa. Satu di dalam kasih Tuhan. Jalinan kasih sesama umat Tuhan tetap kita dapat rasakan. Persaudaraan di dalam sesama umat Tuhan tetap kita rasakan. Tuhan ikatkan kita di dalam kasih daripada Tuhan. Kita saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Supaya kita boleh tetap kuat.
apalagi menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Ada banyak hal yang akan dihadapi. Sebab itu biarlah kita mulai tetap kuat. Dengan saudara beribadah di rumah, gak bisa keluar kalau gak perlu. Kalau bisa saudara ambil waktu setiap hari. Baca firman, berdoa, supaya kuat saudara, iman saudara tetap terbangun. Rohani saudara tetap terbangun. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya saudara, dalam keadaan seperti ini apa yang bisa kita buat selain kita mau datang kepada Tuhan? Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus pada saat ini. Setelah kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau meteraikan setiap firman-Mu di dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Engkau berkati, tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh Tuhan Yesus bertumbuh di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau. Walaupun negeri kami ini sedang mengalami musibah Tuhan Yesus, tapi kami boleh tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Karena kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami, sanggup menolong negeri kami ini Tuhan. Tuhan tolong Engkau berkati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan, meteraikan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan, jaga kalau ada sidang jemaat Tuhan yang dengan terpaksa mereka harus keluar, bekerja, mencari nafkah Tuhan. Engkau jaga lindungi mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, jaga lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mereka ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Engkau berkati setiap rumah-rumah tangga umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus negara kami ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Tuhan, berkati Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus Engkau berbelas kasihan Tuhan bagi negara kami ini Tuhan Yesus, bagi bumi pertiwi ini Tuhan, supaya Tuhan lalukan Tuhan Yesus wabah ini Tuhan Yesus, wabah corona ini dari negeri kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan Yesus, biarlah Engkau berbelas kasihan bagi negara kami ini Tuhan, supaya Tuhan Yesus kami keadaan boleh normal kembali Tuhan. Kami boleh kembali lagi dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami di dalam menangani Tuhan Yesus wabah ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus wabah ini dapat ditangani dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Semuanya dapat diselesaikan dengan pertolongan daripada Tuhan. Engkau berkati para medis yang menangani mereka yang tertular ada di rumah sakit Tuhan, mereka yang merawat di rumah sakit Tuhan, para medis, dokter, perawat semua Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan. Kalau mereka merawat mereka orang-orang yang sakit di sana Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, nama-Mu kami puji, kami permuliakan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati negara kami ini, Indonesia ini Tuhan. Berkati karena di dalamnya kami sebagai umat-Mu Tuhan, taruh kami di bumi Indonesia ini untuk kami boleh berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi bumi Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, supaya Tuhan Yesus mereka ada di dalam Tuhan Yesus perlindungan daripada Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada tamatnya ibadah kami Tuhan, Engkau berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang sudah diberkati Tuhan, kita sama berseru haleluya, haleluya, haleluya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang saudara. Tuhan memberkati. Udah gitu aja deh.